Mohon perhatiannya semua anak-anak. Ketua Senat kita, David, telah berpulang. Memang dengan kepulangannya ini merupakan hal yang membuat kita sangat kehilangan bagi kampus kita. Kenapa Naila berubah? Kenapa Naila nggak menghargai perasaan gue? Kenapa Naila begitu kehilangan orang yang baru dikenalnya? Maafin aku ya. Aku nggak tahu kenapa dia aku kayak gini. Aku benar-benar bingung apa yang terjadi sama aku. Kamu sudah diberikan tanda perjodohan apa, Adi? Tristan, tolong jelasin sama aku apa maksud omongan kamu tadi. Kamu sudah dijodohkan dengan David, Naila. Dan ada tanda perjodohan itu. Ada sebuah tanda yang dirahasiakan. Dan selama tanda itu masih ada, perjodohan itu akan apa, Adi? Tanda. Gak mungkin. Kalau gue ngelakuin itu, gue akan melukain perasaan banyak orang. Gue mungkin akan melukain Tristan, Galang, dan juga keluarga Agra. Tapi gimana kalau gue cuma ngasih sedikit dari darah gue? Lu mau kemana? Bukannya lo masih marah sama gue? Kalau lo masih marah, kenapa lo peduli? Nay. Gue udah gak marah sama lo. Gue bukan orang yang pendendam, Nay. Tapi jawab pertanyaan gue. Lu mau kemana? Lo dengarkan apa yang Ayah Agra bilang tentang David. Dia telah mati. Tapi ia bisa hidup kembali. Asalkan dengan darah suci. Jangan bilang sama gue kalau lo mau ngasih darah suci lo ke David. Iya. Gue emang mau buat David hidup lagi. Ayah. Maaf, Ayah. Tapi sampai kapanpun, aku akan tetap pada pendirianku. Naila tidak akan pernah dikorbankan, Ayah. Buat apa pertanyaan Naila? Naila tuh gue bilang sih nggak terlalu sayang banget sama lo. Tutup mulut, Rodrigo. Gue lagi bicara sama Ayah. Dan Naila seperti ini. Bukan dia gak peduli sama gue, tapi dia shock. Karena David tiba-tiba mati di depan mata dia. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena David selalu menyelamatkan hidup dia. Dan memang David lebih cepat menyelamatkan dia daripada gue. Tapi gue tahu. Bukannya Naila gak peduli sama gue. Itu sebabnya kenapa Naila menganggap David itu sebagai malaikat yang menyelamatkan dia, hidup dia. Dan Ayah, aku minta maaf ya. Sekali lagi aku ucapkan pada Ayah, aku akan tetap pada pendirianku.
Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, Tristan. Naila harus dikorbankan. Kalau tidak, semua bangsa vampir akan musnah. Nah, lu jangan gila dong. Lu apa yang rasukin lu sih sampai lu pengen ngorbanin diri lu untuk orang yang baru lu kenal, bahkan gue juga baru kenal. Gue baru dapat jawabannya. Gue baru sadar kalau David itu adalah bagian dari masa lalu gue lah. Dia yang selama ini ada di mimpi gue. Mimpi yang gue juga gak ngerti apa. Dan gue gak bisa ngejelasin ke lo, tapi gue yakin kalau mimpi itu adalah masa lalu gue. Ada seorang cowok yang selalu ada di mimpi gue. Yang walaupun wajahnya samar-samar, tapi gue yakin. Gue tahu kalau itu adalah David. Tapi gue gak pernah ceritain ini karena gue takut nyinggung perasaannya Tristan. Lu lupain soal mimpi itu. Ya. Lu jangan lihat ke belakang, Nay. Lu harus lihat ke depan. Ini tuh konyol, Nay. Ini terlalu cepat. Ini semua tuh dadakan. Lu harus jelasin semuanya sama Tristan soal ini. Ini pasti menyakitkan buat Tristan. Ini semua demi lo. Ya, demi kekasih hati lo, Tristan. Jadi gue mau lo jangan ngelakuin ini, Nay. Mimpi itu belum jelas, Nay. Lo jangan percaya sama yang belum tentu kebenarannya. Bisa aja ini semua jebakan buat lo, Nay. Yang nantinya menghancurkan kehidupan lo. OMG, Naila. Lo kenapa sih jadi kayak gini? Gue gak mau kehilangan lo cuma gara-gara lo mau ngorbanin diri lo buat David. Aku sudah bersumpah di depan ayah. Di depan kalian semua. Bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh. Apalagi melukai Naila. Sabar, Kek. Makasih ya lo udah nganterin Naila. Ya udah, lo jangan biarin dia keluar lagi nih, ya. Lo jaga baik-baik. Makasih ya. Yaudah, istirahat, Ki. Gue mau pulang juga. Sebenarnya Naila kenapa sih sama David? Kok dia sedih sampai kayak gitu banget sih? Nggak tahu gue, nggak ada apa-apa sih kayaknya. Jadi lo nggak tahu? Ya enggak. OMG lo, ya udah sana pulang. Ngapain juga gue nahan lo di sini kalau lo nggak tahu? Nggak ada gunanya banget sih lo. Ini mau gue mau pergi, lo makanya minggir. Ya udah nih, dasar lo, skuti. Dasar skutiti, Apa tuh? selebriti kagak tinggi-tinggi. Iya. Gue ngerasa tuh ada sesuatu yang disembunyiin sama Tristan. Dari kemarin-kemarin, dari tadi juga gue udah bilang. Tapi gue bingung juga ya, Diko. Semenjak ada David, Naila tuh berubah. Seperti ada yang lain sama Naila. Iya, gue juga ngerasain kayak gitu. Yaudah
sekarang gue cari Tristan dulu aja, gue pengen nanya-nanya juga. Jadi kepo gue, oke? Ada apa sama Naila ya? Kenapa dia sikapnya jadi aneh? Jangan bilang sama gue. Kalau lo mau ngasih darah suci lo ke David. Iya. Gue emang mau buat David hidup lagi. Sebenarnya ada apa sama David ya? Sampai-sampai Naila itu terpukul sama kematian dia. Sampai-sampai Naila itu rela untuk mengorbankan darah sucinya untuk David. Pantesan selama ini Tristan selalu cemburu sama David. Tapi kenapa Tristan gak pernah cerita sama gue dari awal? Kenapa dia harus tutupin ini semua dari gue? Dalam sepi, engkau datang. Aku ingin kita bisa bersama selamanya. Beriku kekuatan untuk bertahan. Kau percaya aku ada. Kenapa? Kau yang Apa kamu gak mau bisa selamanya sama aku? selamanya. Kau ada. Kita jalan saja. Kau belahan jiwaku, seperti itu ku mencintamu sampai nanti. Ternyata ini alasannya kenapa Tristan gak pernah mau gue ajak ngomong soal masa depan. Karena dia tahu gue udah dijodohin sama orang lain. Kau adalah hal terindah yang ku punya. Kau adalah hatiku, kau belahan jiwaku, seperti itu. Itulah sebabnya. Cintamu sampai Kenapa aku selalu menghindar kalau kita bicara soal masa depan? Karena itu nggak mungkin. Aku sudah peringatkan kamu untuk tidak mengganggu Sela lagi. Karena Sela sudah aku jodohkan dengan laki pilihan keluarga kami. Aku sudah memberi tanda perjodohan yang abadi di tubuh laki-laki itu dan Sela. Tanda itu adalah sumpah yang tertulis. Sehingga Sela tidak akan berjodoh dengan siapapun, sekalipun dia sudah bereinkarnasi. Suatu saat dia akan mengisi jasad laki-laki itu. Sekalipun dia tidak mengenal siapa laki-laki itu. Namanya adalah David. Hanya kekuatan cinta, Naila, yang bisa menyatukan kita dan menghapus tanda perjodohan itu.
Kamu tenang aja. Sekarang kamu udah aman. Terima kasih. Itulah awal dari perkenalan Sheila dengan David. Dan laki-laki itu yang dimaksud orang tuamu, Sheila. Tapi kamu tidak pernah tahu. Dan tidak akan pernah tahu. Karena aku juga tidak sanggup menceritakan padamu. Letih hati menahan dusta di atas pedih ini. Aku sendiri, selalu sendiri. Serpihan hati ini ku berulang, akan ku bawa sampai ku mati, memendam rasa ini sendirian. Ku tak tahu mengapa ku tak bisa melupakanmu. Ku percaya Sheila terbuai karena tanda perjodohan itu. Kecuali David sadar kalau orang tua Sheila menaruh tanda perjodohan abadi itu di dalam tubuhnya. Dan David melepasnya. sampai ku tak mampu menunggumu lagi. Aku harus membangunkan David. Aku akan bicara sama David. Kau minta sama David untuk menghapus janji itu. Tapi nggak mungkin. Kalau gua membangunkan David, sama aja gua mengorbankan Naila. Mengorbankan darah suci Naila. Nggak, itu nggak mungkin terjadi. Tapi pasti ayah tahu. Ayah pasti tahu cara lain untuk membangunkan David selain darah suci. Ada sesuatu yang perlu ku bicarain sama ayah. Hey, Mister. Apa lagi sama ayah? Mungkin ini ada hubungannya sama Naila dan David. David. Ada apa, Tristan? Apakah ayah tahu cara lain untuk menghidupkan David kembali selain darah suci? Apa? Kamu berniat menghidupkan David kembali? Kenapa kamu bersikeras ingin menghidupkan David kembali? Setahu ayah, hanya darah suci. Tristan. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Bilang dong sama gua. Lu jangan diem-diem kayak gini. Lu sharing sama kita berdua, ya mungkin bisa bantu, ya nggak, Lore? Iya, Tristan. Siapa tahu gue sama Digo bisa bantuin lo. Sebenarnya ada apa sih? Kayaknya lu ada lu sembunyiin nih sama Nela tentang David ya? Gue hanya nyembunyiin apa-apa, Digo. Sebenarnya lo kayak gini karena lo cemburu banget dan lo nggak paham sama sikap Naila sekarang. Gitu, Tristan. Iya betul, gue juga sepikiran sama Liora. Apa emang kayak gitu? Lu cemburu kan? Kan gue bilang, putusin Naila, kasih Naila ke kita. Kita habisin Naila, kita korbanin menjelang perang bahasa Fabi dan bahasa Serigala. Dan kita semua senang ya kan? Aman semuanya.
gue akan tetap pada pendirian gue. Tristan! Tristan, lo mau kemana sih? Kenapa sih ini tumen-tumenan lo gak cerita sama gue? Gue tuh tahu lagi apa yang ada di pikiran lo. Lo mikirin David kan? Ih, tapi kenapa gitu? Lo kan sama aja kayak gue kan, baru kenal David. Tapi kenapa lo tuh kayak sedih banget kehilangan dia? Kayak kalau misalnya lo ada apa-apa sama dia, lo cerita dong sama gue. Gue nggak tahu sih. Gue sama lo memang baru kenal sama David. Tapi gue nggak ngerti kenapa waktu David pergi. Gue ngerasa kayak ada yang kosong. Gue ngerasa sangat kehilangan David sih. Dan gue gak bisa nahan kesedihan gue gak bisa nahan air mata gue. Mungkin hubungan gue sama Tristan akan segera selesai. OMG, lo bercanda kan, Nay? Ya ampun, Nay. Ih, segampang itu lo berpaling. Kenapa lo udah gak cinta lagi sama Tristan? Iya, gue cinta banget lah sama Tristan sih. Tapi ada sesuatu yang ngebuat gue kayaknya nggak mungkin lanjutin hubungan gue sama Tristan. Gue ke dalam ya. Gue ke dalam ya, Kak Ipar. Kehilangan David sih. Dan gue gak bisa nahan kesedihan gue gak bisa nahan air mata gue. Mungkin hubungan gue sama Tristan akan segera selesai. Gue bingung deh sama Naila. Kenapa dia bisa cepet banget ya berubahnya ya? Kan kasihan kakak ipar kalau misalnya hubungan dia harus putus. Terus yang lebih gue heranin lagi, kenapa Naila bisa berubah dengan waktu yang benar-benar cepet, sekejap. Ada apa lagi nih? Kenapa Tristan tiba-tiba ingin menghidupkan David kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tristan yang aku tidak tahu? Membiarkan kamu mengorbankan diri kamu untuk David. Untuk membangunkan David kembali, Naila. Tristan, aku tuh mau membangunkan David. Itu karena aku mau nyuruh dia untuk ngelepas tanda itu. Tapi bagaimana kalau misalnya dia menolak? Setelah dia hidup nanti, dia menolak. Dan ternyata dia malah jatuh cinta sama kamu. Aku yakin David gak akan kayak gitu. Selama ini dia selalu ngehargain hubungan kita. Dan aku tahu David itu orang yang baik kok. Aku yakin dia mau pasti ngelepasin tanda perjodohan itu, Tristan. Sampai kapanpun aku akan tetap pada komitmen aku. Aku gak akan pernah membiarkan kamu mengorbankan diri kamu sendiri demi orang lain. Apalagi demi David. Pasti ada cara lain, ada jalan lain. Selain kamu harus memberikan darah suci kamu sendiri. Aku akan cari-cari itu. Seperti itu ku mencintamu sampai
Gue masih bingung sama Naila. Dia kenapa ya? Kayaknya dia ngerasa kehilangan David banget. Seolah-olah David itu orang yang berarti banget buat hidupnya. Aku baru dapat jawabannya. Aku baru sadar kalau David itu adalah... Dia adalah bagian dari masa lalu gue, Lang. Dia yang selama ini ada di mimpi gue. Mimpi yang gue juga gak ngerti apa. Dan gue gak bisa ngejelasin ke lo, tapi gue yakin kalau mimpi itu adalah masa lalu gue. Gue harus tanya sendiri sama Naila. Tapi gue harus tunggu dulu sampai dia tenang. Woi, ya elah Paku Payung, lu ngapain ngelamun-ngelamun di mari? Lu pikir lu tuh lagi main film, ha? Lu pikir lu tuh Leonardo DiCaprio yang main film Tetanus? Titanic! Kenapa emangnya gue ngelamun nggak boleh? Iya kali aja gitu, lu ada masalah apa? Cerita dong sama sahabat lu nih. Ini gue lagi ngelamunin masalah. Gimana caranya supaya lu tuh bisa kurus? Karena lu tuh gendut. Emang selama ini gue gendut ya, Lang? Iya. Masa sih? Iya. Emang apaan? Sekate-kate banget lu ya, gue tuh bukan gendut. Apaan? Sintal. Yeah. Lang, tapi ya Lang ya ngomong-ngomong ya Lang. Aduh, ada kipas angin di samping ikan nila. Gue mau ngomongin soal Naila. Lagian nih, si Naila tuh adik-adik aja tau gak sih? Banyak banget permasalahan hidupnya tuh. Emang itu dia masalah apa sih selama ini? Gue liat mukanya kusut aja. Jadi kayaknya ya Lang ya kita harus cari Lang! Galang! Lang! Ya Amsyong si Galang ya kate-kate banget kelakuannya ya. Belum ngobrol gue juga dia udah masuk-masuk aja ke dalam. Oh dasar minus kelakuannya Galang! Lang! Lagi pakai nanya-nanya soal Naila segala sama gue. Ntar gue jawabnya apaan? Mencium aroma vampir yang sangat kuat. Ada apa ini? Pertanda apa ini? Kenapa aku tidak bisa mengenali aroma ini? Dari mana asal aroma ini? Sekal. Ada apa ini? Lolongan ini mau manggil semua Sekal. Lang? Ya Hamsyong si Galang kemana sih? Udah gue cari-cari di dalam dia kagak ada. Udah gue cari di asbak, di lubang WC, di kulkas, semuanya di lubang-lubang kunci gue cari kagak ada. Tuh kemana sih perginya? Heran deh gue ya. Tapi jangan-jangan tadi yang gue ngobrol itu bukan si Galang lagi, tapi si Galang jadi-jadian. Aduh nggak bisa nih. Ada tangan lagi pakai bedak tabur, mendingan gue tabur. Udah ganteng, ya kan? Udah rapi. Waktunya gue keluar hutan cari Princess Liora gue. Princess Liora gue di mana ya? Ada di rumah nggak ya? Pasti dia ada di rumah. Apaan ini nyangkut di kaki? Ular! Kira ular. Kita yang
kesini aja. Tuh nggak ada yang lihat. Lolongan serigala. Hah? Kenapa banyak sekali lolongan serigala? Apa mungkin bakal terjadi sesuatu yang nggak benar nih? Atau bakal terjadi perang lagi antara bangsa vampir dan bangsa serigala? Kenapa dadakan banget sih? Hah? Baru mau ngapel gue. Gue harus siap-siap nih. Gue harus siap-siap. Lo denger suara lolongan kan? Iya. Ada apa ini, Lang? Gue gak tahu. Lo lihat, Lang. Lihat, Lang. Banyak sekali serigala, Lang. Siapa yang mengejar mereka, Lang? Mereka bukan dikejar, tapi mereka mengejar, Ken. Matahari udah mulai ketutup. Lang, apa mungkin ini artinya bakal terjadi lagi, Lang? Perang antara bangsa serigala dengan bangsa vampir, Lang. Gue juga belum tahu pasti, Ken. Kalau gitu sekarang kita harus pergi, Lang. Pergi kemana? Kita aja belum tahu pasti. Ya ke rumah keluarga Agra lah, Lang. Ngapain? Ya nanti keluarga Tristan diserang lagi sama serigala-serigala ini, Lang. Nggak bisa, gue harus jagain prinsip Leora gue, Lang. Ya, gue harus ke sana dulu, Lang. Ken! Anak soal cewek cepet banget. Kok lu balik lagi? Setelah gue pikir-pikir lagi, kalau emang bakal terjadi peperangan antara bangsa serigala dengan bangsa vampir, Lang. Gue gak mungkin ninggalin lu sendirian, Lang. Ayah? Ada apa ya? Ya, sebenarnya ada apa ini? Lolongan serigala itu ya? Bisa jadi ini merupakan pertanda buruk. Pertanda buruk untuk bangsa serigala dan juga bangsa vampir. Pertanda buruk apa, Mas Tayan? Kayaknya udah mau hujan. Gue minta tolong sama kamu. Kita lupain dulu masalah David. Aku gak mau kehabisan waktu. Aku gak mau kehilangan masa-masa bersama kita. Karena aku yakin cinta yang akan menuntun kita. Walau sebesar apapun gelombang yang kita harungi. Dan aku juga ingin kita melupakan masa depan, Ella. Karena itu justru yang membuat kita menjadi trauma. Dengan apa yang kita jalani sekarang. Aduh, OMG, lo lama banget sih bersedih belum ya? Cewek, Apa sih kamu? kamu cantik banget deh hari ini. Alah, gombal. Enggak gombal. Ke siapa gombal ya? Tapi kamu juga ganteng, bikin aku meleleh. Lebay lu. Ih, siapa yang lebay sih? Emang? Nggak lebay. Emang iya? Tapi kok tumben banget sih aku diajakin jalan? Kayak mobil lagi. Kenapa sih nggak boleh banget kan mumpung lagi nggak ada yang pakai mobil aku pakai kan?
Tristan ada tahu di rumah aku. Lagi galau sama Naila. Mereka ada masalah apaan sih ini? Kamu nggak usah pikirin Naila dan Tristan, itu nggak penting. Yang penting adalah kita harus pentingin rumah tangga kita dulu gitu. OMG, lo udah bisa lo yang ngomong rumah tangga. Segalanya seperti mimpi. Tapi jarang banget ya kita berduaan. Masa jarang berdua? Hah? Maksudnya berduaan pakai mobil. Ya kan aku udah bilang tadi, udah jelasin. Yang mobil nggak dipakai aku pakai gitu. Kamu Maya? Kayaknya mau hujan deh. Ya udah biarin aja, kenapa hujan? Loh, kok biarin aja, basah dong? Kan romantis. Soto lo, lo dari mana? Hujan tuh romantis. Emang kamu tahu arti dari hujan? Karena kalau misalnya kita berduaan di bawah hujan, kamu nggak bisa ngeliat aku nangis, sedih, atau bahagia. Karena air mata aku tuh mengalir bareng air hujannya. Ambil dari Google ya? Enak aja lo. Gitu? Baca-baca kayak lo sebenarnya kamu nggak pernah baca. Sekolah aja waktu dulu nggak pernah bawa buku. Loh, emang kenapa masa aku nggak bawa buku? Pinternya sama kan? Sombong. Loh, aku pinter sombong nggak apa-apa. Kalau dongok sombong itu baru PA lagi. Yaudah, ini aku udah sabar. Tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Ngapain berhenti? Kok nggak senyum? Lo kenapa kalau aku senyum-senyum? Enggak, takut aku nggak kuat. Takut apa? Manis banget. Seperti mendapat boneka terindah. Dasar kamu mau ngomong terus. Aku mau turun dulu bentar ya. Loh, kok lo kemana? Ya, aku pengen ngasih sesuatu buat kamu. Apa? Kayak nggak tahu aku aja sih. Kamu di sini ya. Itu dia mau kemana? Aku sih lama-lama. Iya. Nih, Jelo nih anak kadang-kadang susah banget ya ditebak. Mana sih? Sesuka hati, lalu kau ku tinggal pergi, dan aku tertawa. Cepet amat, Pak. Baru juga pergi. Tadi aku sudah di warung. Beli apa? Ini buat kamu. Kakiku, ku ajak kau melayang tinggi, dan ku hempaskan ke bumi. OMG, lo, Hani. Kok tahu sih aku lagi pengen coklat? Ih, ya ampun, aku tuh dari tadi mikirin coklat tau gak sih? Udah pengen coklat dari kemarin. Kamu nggak ngomong kan? Kok tahu sih aku lagi pengen rasain ini? Iyalah, di pikiran kamu ya aku bisa baca. Makasih, Hani. Kamu istirahat sekarang. Aku minta sama kamu nggak perlu mikirin masa lalu, apalagi masa depan. Kita jalanin aja dulu semuanya. Kita pikirin yang sekarang ini. Kita ngobrol di dalam ya. Anginnya nggak enak. Tapi ini kita mau kemana nih? Masa beli coklat doang? Emang kamu mau kemana? Loh, kamu mau ajak aku kemana? Kalau aku sih ya, kenapa aku sekarang ajak kamu jalan? Karena kemanapun aku pergi dengan mobil ini, dengan kamu, dan kemanapun, walaupun cuma di jalan raya, walaupun cuma sedang menuju aja, itu bagi aku tuh udah suatu hal yang indah bagi aku. Karena kebersamaan kita tuh di mana aja tetap indah. Sekarang mau kemanapun kita pergi, yang penting sama kamu dan aku bahagia. Bila kau ingat aku, pandanglah langitmu,
banget sih, keles. Sudah, kamu diem aja udah. Kamu nih apaan sih? Katanya kalau misalnya sama aku enak sama-sama pelan-pelan dong, kayak siput kalau bisa. Kalau bisa siput lebih cepat daripada mobil ini. Udah gitu dong. Serius aku. Terus kamu bakal ngerasa adrenalin cinta aku. Nggak mau, Hani. Stop. Jangan ngebut-ngebut dong. Pelan dikit. Aku kan berada tepat di sisimu. Biasanya mau ada halangan, rintangan apapun, Ken pasti bakal selalu berusaha buat ketemu sama gue. Lo ini nggak pernah muncul lagi. Sebenarnya Ken kemana sih? Ya nggak tahu apa gue pengen ketemu. Serigala. Tapi ini bukan aroma Ken. Ini pasti aroma serigala liar. Tapi mau apa mereka kesini? Serigala liar. Mau apa kalian kesini? Liora! Cepat masuk dalam. Ada apa ini sebenarnya, Ayah? Kenapa serigala-serigala itu bisa berani mendekat ke rumah kita? Gak biasanya kayak gini, Ayah. Ini pertanda bahwa peperangan itu sudah semakin dekat. Perangan apa yang Ayah maksud? Bangsa serigala itu sudah berani melanggar batas wilayah kita. Ini di luar kebiasaan. Dan ini adalah pertanda peperangan. Kenapa lo juga mau menghabisi gue, Ken? Ini udah waktunya, Liora. Apa lo bener mau menghabisi gue? Jawab, Ken. Liora, ini adalah waktunya peperangan antara bangsa vampir dengan bangsa serigala. Cepat atau lambat, bangsa serigala juga akan menghabisi bangsa vampir. Begitu juga dengan bangsa vampir yang akan menghabisi seluruh bangsa serigala. Tapi kan, gue gak mungkin lawan bangsa serigala. Gue gak akan mungkin habisin Ken. Gue gak bisa bohongin perasaan gue. Kalau gue cinta sama Ken. Sampai kapanpun, gue gak akan mungkin lawan bangsa serigala. Gue harus hindari perang ini. Peperangan antara bangsa vampir dan bangsa serigala.
Ini peperangan besar. Gue harus segera cari Princess Liora gue. Apapun yang terjadi, walaupun gue harus menghabisi semua bangsa vampir, gue gak akan mungkin bisa menghabisi Princess Liora gue. Gue harus segera cari dia. Ngapain kalian? Cuma berdua? Ya. Cuma berdua. Ini macet. Ayo deh. Meskipun sebenarnya ada, apakah semua hanyalah permainan saja? Sini lo! Ataukah diriku? Vampir-vampir itu nggak mungkin bisa ngejar gue. Mereka nggak secepat gue. Kenapa sih vampir-vampir liar itu pada berkeliaran? Bukannya gue takut sama mereka, tapi gue males. Mereka vampir-vampir jelek. Apa ini pertanda kalau perang antara bangsa vampir dan serigala makin dekat? Sebenarnya gue nggak mau terlibat. Gue nggak pengen perselisihan antara bangsa serigala dan bangsa vampir semakin runcing. Daripada gue berantem, daripada gue perang, mendingan gue pacaran sama Princess Liora gue. Gue harus samperin dia. Perang itu, siklus perang itu akan terulang lagi. Gue harus mendapatkan Thea sebelum perang itu mulai. Tapi gue harus cari kemana? Thea, lo di mana? Ya Hamsyong, ke sekolah ketemu sama Lady Gaga. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Kalau sholat udah selesai kan hati tenang, jiwa tentram. Tapi ngomong-ngomong si Galang Paku Payung kemana sih? Masa dia belum pulang-pulang juga? Dasar kate-kate banget tuh anak. Oke, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sabar ya Tobi ya, baru sholat. Duh, tuh anak ya lama-lama ya. Lihat aja ketemu gua bekap jadi beras. Mikirin Naila aja belum beres, sekarang mikirin Thea lagi. Sama perang besar itu. Gue masih penasaran sama sikapnya Naila. Dia kenapa segitu cintanya sama si David sih? Ini sekarang gue pergi cari Naila terus gue tanya lagi sama dia. Tapi kemarin gue baru ketemu sama dia. Terus ketemu lagi. Hah? Galang? Ya Hamsyong, ini elo. Perasaan tadi ya pintu udah gua kunci deh. Kenapa tiba-tiba lu bisa nongol di mari? Iya bis. Mana lu? Lobang kunci, puas lo. Muat gue liat lobang kunci. Ampun, Galang Paku Payung lu tuh sebenarnya bangsa apa sih? Jenis apa sih lu, ha? Kok bisa sih? Ah udah, daripada lu nanya-nanya mulu nggak jelas, mending gue pergi lagi. Mau kemana lagi sih lu? Ya ampun, baru datang udah pergi lagi. Lama-lama lu udah kayak tukang meteran listrik, tau lo? Bentar pergi, bentar datang, bentar pergi, bentar datang. Untuk kerjaan lo tuh. Ya terserah gue mau cari angin. Hah? Cari angin lagi? Gue mau jualan angin. Hah? Ampun, kerjaan lu apaan sih sebenarnya di luar sana, ha? Sok sibuk banget deh, ah. Paling kerjaan lu mentok-mentok ngebobol ATM. Ini lagi vampir gondrong. Lu ngejar gue dari tadi? Kalau cuma berdua doang mah,
bukan lawan gue. Lu panggil temen lu yang banyak, biar kuat dikit. Sini lo. Nggak sebanyak ini juga kali temen lo. Banyak ngomong. Serang. Suara apa sih itu? Ini lagi vampir gondrong. Lu ngejar gue dari tadi? Kalau cuma berdua doang mah, bukan lawan gue. Lu panggil temen lu yang banyak, biar kuat dikit. Sini lo. Nggak sebanyak ini juga kali temen lo. Banyak ngomong. Serang. Suara apa sih itu? Bangsa vampir. Pergi kalian! Pergi! Kamu apa? Aduh, sakit bersih. Di mana yang sakit? Kan bilang kan? Ken? Ken bangun Ken! Ken! Ken bangun Ken, ada ayah Ken. Ada ayah? Mana ayah? Pintar banget sih ngebanguninnya. Biar gak ada ayah. Aduh. Ngapain sih bohong kayak tadi? Nggak pura-pura, emang sakit beneran. Cuma biar lengkap, biar sakitnya hilang. Pengen dipeluk aja sama Princess Liora. Aduh. Mana vampirnya? Udah kabur? Udahlah. Katanya jagoan. Masa yang ngusir vampirnya gue? Tadi kurang pemanasan. Makasih ya. Udah ditolong sama Princess Liora. Sama-sama Ken. Kan selama ini lo juga udah sering banget nolongin gue. Ada yang bilang sih, kalau pasangan itu emang harus saling menolong. Aduh. Kucing siapa sih kelihatan di malam nggak bisa lihat orang lagi berduaan apa? Princess Liora, kayak kita harus pergi deh. Aku percaya, Nela. Semua yang terjadi di masa lalu dan mungkin terjadi di masa depan, itu semua ujian buat cinta kita. Aku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku Tristan, aku minta maaf ya buat sikap aku yang labil. Aku tahu aku terlalu berlebihan ngadepin semuanya. Ku tak bisa menggapaimu.
harus ngertiin sifat kamu. Gak apa-apa. Ini semua udah ditakdirkan, Nela. Sudah digariskan. Tapi aku harus percaya. Cinta aku ke kamu akan meruntuhkan semuanya. Semua masalah ini. Tristan, aku tuh bukannya gak cinta sama kamu. Aku bener-bener cinta sama kamu, Tristan. Aku gak tahu apa aku sanggup ngelawan takdir yang udah digarisin. Lebih baik kamu istirahat ya. Aku harus pulang sekarang. Nanti kita omongin lagi soal ini. Aku antar kamu ke depan ya. Aku pulang ya. Istirahat ya. Iya. Hati-hati ya. Nela sama Tristan udah baikan. Kenapa sih Nela tuh labil banget dari dulu? Sifat jeleknya tuh kayak gitu dari dulu tuh. Udah dia kecil sampai sekarang. Pokoknya, siapa yang mencintai dia harus bisa membuat Nela berubah. Berubah dari sifat jeleknya. Makasih ya, Ken. Lo udah jengukin gue. Sama-sama persis, Liora. Kan cinta yang bawa gue kesini. Cinta juga yang bikin gue seperti ini. Baru belajar tadi tuh kalimat. Belajar di mana lagi? Cari-cari lah di hutan juga ada gitu. Kayak gitu-gitu. Ya udah, sekarang lo pulang ya. Soalnya bentar lagi pasti ayah nyariin gua. Mrs. Liora kayak anak kecil aja, dicariin mulu sama bapaknya. Emang Om Botak di rumah? Om Botak. Papa mertua di rumah? Ada. Ya mau gimana lagi, Ken? Lo kan anak perempuan. Jadi ya nggak boleh bergaul sembarangan. Apalagi sama bangsa serigala. Tapi kan kali ini bergaulnya sama serigala baik. Nanti kan bisa ketularan juga, jadi vampir soleh. Apapun yang terjadi, takkan ku lepaskan tanganmu lagi. Anginnya gede banget ya, sampai rambutnya pada terbang-terbangan. Liora, boleh nggak? Boleh apa? Sabarlah menunggu, takdir akan menjawab.
Liora! Ayah. Ken, ini lo pulang sekarang. Itu teriakannya kenceng banget. Pakai toa. Beres Liora. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Dadah.